Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar state management hook di React.js. Nah, kenapa kita harus belajar state management? Karena untuk mengirimkan data ataupun value, kalau misalkan tanpa menggunakan state management, kita harus mengirimkan di prop setiap komponen ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita akan mengambil data dari bagian lainnya, maka kita harus meminta ke parent dan ke parentnya lagi dan ke parentnya lagi. Tanpa kita melewati langsung itu tidak bisa. Kita harus menggunakan hierarki ya, kalau misalkan tanpa state management. Tapi kalau misalkan kita menggunakan state, kita bisa langsung meminta ke store-nya atau penyedianya. Kemudian store ini dia akan mengambil ke bagian tertentu yang kita butuhkan. Bisa jadi ke parent di tempat yang lebih jauh, dan kalau misalkan kita urutkan dengan menggunakan hierarki, ini akan sangat lama dan sangat banyak sekali yang harus kita lakukan. Nah, dengan menggunakan store ini akan menyingkat atau memperpendek proses yang kita lakukan. Nah, state management ini akan sangat cocok kalau misalkan project kita sudah semakin besar ya. Kalau misalkan projectnya masih kecil, kalau projectnya masih kecil mungkin masih tidak terasa. Tapi kalau misalkan sudah besar, ini akan sangat terasa sekali. Sebenarnya state management ini ada library yang cukup populer, yaitu Redact ya. Nah, kalau misalkan Redact kan versi library-nya atau framework penyedianya ya. Nah, kalau yang set management yang kita pelajari kali ini yang versi manualnya. Kita akan buat secara manual. Oke, bagaimana cara kita membuatnya? Nah, alurnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan membuat sebuah reducer dan juga global state. Nah, nanti akan kita gunakan di view dengan request dan juga respond. Nah, nanti si view ini juga akan melakukan request ke action ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita akan coba buat ya. Sebelum kita membuat state-nya, kita akan coba bagaimana sih proses manual kalau misalkan tanpa state management. Nah, silakan teman-teman buka terminalnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js ya, dan juga npm. Saya akan coba cek dulu. Saya sudah memiliki npm versi 10 ya. Oke, saya akan masuk ke direktur latihan kita. Saya akan menggunakan YouTube. Kemudian saya akan menggunakan di sini React.js hook set. Nah, yang ini ya. Oke, di dalam ini kita akan membuat project nanti. Nah, project yang kita gunakan akan generate menggunakan Vite untuk project React-nya dan menggunakan Yarn. Pastikan teman-teman sudah menginstal Yarn. Saya sudah menginstalnya. Saya menginstal versi 1.22.19. Cara menginstal Yarn, teman-teman bisa menggunakan npm, kemudian i, kemudian kita gunakan secara global ya, min g, baru ketikkan yarn. Nah, teman-teman silahkan pilih versinya kalau misalkan teman-teman ingin sama versi dengan yang saya gunakan, 1.22.19 misalkan seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, teman-teman bisa cek dengan menggunakan yarn step v. Nah, nanti dia akan memberikan versi yang saat ini terinstall. Oke, kita akan membuat projectnya. Kita akan menggunakan yarn create fit. Kita akan create projectnya ya. Nah, ini kurang ya. Yarn create fit. Nah, tadi kita kurang A ya. Oke, kita akan beri nama misalkan 01 React misalkan prop. Akan kita gunakan prop dulu ya. Oke, kita pilih React, kemudian JavaScript yang akan kita gunakan ya. Nah, kita tinggal masuk cd 01 kemudian props.
Kita jalankan yarn. Oke, kita akan clear screen ya. Kemudian kita akan coba buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini untuk project kita ya. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh, saya akan menambahkan dulu config untuk React JavaScript-nya. Saya akan menambahkan di sini jsconfig.json. Nah, di file JSON ini saya akan membuat config untuk compiler option pertama. Compiler option ini ya. Nah, di dalam compiler option kita akan menggunakan modulnya saya menggunakan ES6. Oke, kemudian targetnya saya akan menggunakan ES6 juga targetnya. Kemudian kita akan definisikan modul resolution. Modul resolutionnya kita akan gunakan node ya. Oke, kemudian base URL-nya kita akan gunakan root-nya dot gini ya. Oke, kemudian kita akan gunakan path ya. Path-nya saya akan menggunakan pertama, kita gunakan kalau misalkan root-nya sama, kita akan ambil dari src karena kita memiliki src ya, root project-nya. Kemudian kalau misalkan dia berada di dalamnya, kita akan mengambil sesuai dengan hierarkinya ya. Oke, kita akan ambil dari src, kemudian semua hierarkinya. Oke, kemudian kalau misalkan dia dari node modul, kita akan ambil dia node modul. Node modul dan kita ambil. Oke, kemudian untuk yang project yang bikinan sendiri kita bisa import dengan include ya. Kita akan include semua yang ada di dalam src termasuk ekstensi apapun ya. Ini akan kita ambil. Kita akan save. Oke, ini untuk project kita. Nah, sekarang kita akan coba kalau misalkan kita menggunakan props. Kita akan buka dulu terminal, Ctrl backtick. Kita buka yarn dev. Kita coba jalankan dulu ya projectnya. Oke, tekan Ctrl dan klik. Kita akan lihat ini project kita. Jadi kan ini sudah jalan dulu ya. Oke, sudah jalan. Kita akan coba modifikasi. Kita akan bersihkan ini. Tidak kita pakai ya. Nah, kita akan ganti dengan heading 1 di sini. Heading 1. Kita akan hello world. Oke, ini yang tidak dipakai ini bisa kita hapus ya. Nah, ini tidak kita pakai bisa kita hapus. Ini semuanya bisa kita hapus ya. Kita akan save. Nah, kemudian di main ini juga sama, yang CSS-nya kita akan hapus. So, kalau misalkan teman-teman mau ada di tengah-tengah ya biarkan ya yang CSS ini, yang index ini. Nah, untuk yang app CSS ini akan kita delete. Oke ya. Kita coba lihat lagi. Nah, sekarang sudah ada hello world-nya muncul ya. Kalau misalkan teman-teman ingin dia benar-benar tanpa ada CSS yang mengintervensi, kita bisa hapus yang ini. Ini bisa kita hapus CSS-nya ya. Nah, nanti dia berwarna putih seperti ini hello world-nya. Biasa ya. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan di dalam folder ini sebuah komponen. Dalam komponen misalkan kita memiliki parent 1 dan parent 2. Ini misalkan hierarkinya dari parent 1 ke parent 2. Pertama, kita akan membuat parent 1 JSX. Nah, kemudian kita gunakan rfce. Nah, React function ya. Ini akan kita hapus.
Kemudian di sini kita bisa buat lagi satu file baru, parent2.jsx. Kemudian rfce lagi. Ini kita hapus lagi yang react-nya. Kita akan save. Nah, di parent 1 kita bisa import ya. Nah, berarti kalau misalkan mau kita import, ini harus kita tutup dengan sebuah kurung. Kemudian kita harus bungkus juga dengan sebuah div ataupun tag kosong ya, seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa. Baru kita panggil ke sini parentnya, parent 2, kita panggil ke sini, kita save. Nah, parent 2 nya kita bisa panggil ke app misalkan ya, hello world ini kita ganti dengan parent 1 misalkan seperti ini. Nah, berarti hierarkinya ini dari main. Nah, lihat main ini akan memanggil app ini yang ini ya. Nah, kemudian app ini akan memanggil parent 2, parent 1 ya. Kemudian parent 1 akan memanggil parent 2. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin mengirimkan sesuatu dari parent dari app ini? Maka kita harus melalui parent 1, tidak bisa langsung ke parent 2 walaupun tujuan akhir kita adalah parent 2. Nah, misalkan saya coba definisikan di app ini satu buah state ya. Saya akan buat sebuah konstanta misalkan nama. Nama ini saya akan gunakan use state misalkan pojok kode lah. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menambahkan setnya juga boleh ya. Misalkan kita akan tambahkan di sini ke nama sama dengan kita akan isi dengan nama. Nah, seperti ini bisa. Kalau misalkan teman-teman mau dibikin set juga boleh ya. Misalkan set nama. Nah, berarti di sini harus teman-teman tambahkan use effect ya. Use effect misalkan. Ini kalau misalkan teman-teman tambahkan set namanya. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah, bagian ini boleh teman-teman kosongkan. Ini boleh aja dengan menggunakan use effect ataupun seperti tadi ya. Ini untuk ngesetnya. Nah, namanya ini kita bisa panggil ke parent 1 karena sudah kita definisikan sebagai props di sini ya. Di mainnya. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini belum ada isi apa-apa ya. Nah, saya akan coba ke parent 1 di sini dan saya akan coba tambahkan ini menjadi heading 1 misalkan ya. Sebuah heading supaya gede lah. Nah, kita bisa memanggilnya di sini misalkan seperti ini ya, nama. Nah, maka kita bisa mencetaknya di sini. Nama seperti ini. Ini ada error, kita harus mendefinisikan untuk defaultnya ya. Nah, seperti ini. Kalau enggak prop type-nya, kita gunakan prop type aja ya. Prop type-nya kita bisa isi di sini. Misalkan prop type saya kasih string ya. Misalkan seperti ini. Ini kita harus import prop type-nya sini. Sekarang tidak error. Kalau misalkan kita lihat, nah sekarang muncul ya pojok kode. Padahal kita sebenarnya tidak membutuhkan mengirimkan misalkan ke parent 1. Kita lihat akhirnya parent 2. Tapi mau nggak mau kita harus memanggil dulu parent 1 karena parent 2 ini dipanggil ke parent 1 baru ke main ini. Nah, itu kerja kita tanpa menggunakan state manajemen ya. Nah, misalkan kita kirim lagi di sini nama sama dengan, nah kita isi nama ke sini. Nah, baru kita bisa panggil di parent 2. Nah, kita masukkan lagi misalkan nama, kemudian kita definisikan parent 2 dot, kita copy aja dari sini ya. Nah, ini sama
Nah, definisikan misalkan kita ubah jadi parent 2. Ini propnya kita import. Prop type-nya dari type. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan di sini nama seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang tuh, padahal misalkan di bagian yang parent 1 kita tidak gunakan. Ini tinggal dihapus misalkan seperti ini aja, hanya numpang lewat doang. Nah, kita bisa lihat, nah baru dia bisa muncul di yang parent 2. Tapi mau tidak mau kita harus melalui parent 1. Kita tidak bisa langsung ke parent 2. Karena main ini tidak memiliki akses langsung ke parent 2. Nah, yang app ini ya. Jadi ya harus mengakses dulu parent 1. Nah, tapi dengan menggunakan set management ini akan menjadi lebih mudah karena kita bisa langsung berinteraksi dengan setiap komponen tanpa harus melewati hierarkinya dulu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat project dengan menggunakan hook state management. Oke, sekarang kita akan duplicate project dari yang 01. Kita mundur dulu satu step, kemudian kita akan copy min_r 01 yang React props, kita akan rename menjadi 02 React hook misalkan ya. Kita enter. Oke, kita akan masuk ke 02. Kemudian kita akan buka lagi dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project yang sama ya, yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, untuk membuat hook state management, kita akan buat beberapa folder. Pertama, kita akan buat reducer. Kita tinggal buat sini, new folder. Kita akan buat reducers. Kemudian kita akan buat konteks sini. Folder, konteks. Oke, kemudian kita akan buat lagi satu folder untuk action ya. Action ini nanti proses get API dari sini ya, dari action. Oke, pertama kita akan buat dulu untuk konteksnya. Nah, dalam konteks kita akan buat file app set ya. .jsx. Nah, ini sebenarnya coding ini mirip template ya, karena memang coding ini kalau misalkan teman-teman nanti gunakan di project lainnya ini akan sama. Ya, teman-teman bisa simpan di GitHub, ketika teman-teman nanti akan pakai tinggal di clone aja. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman ingin cepat, teman-teman bisa ambil file latihannya di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, pertama kita akan membuat sebuah export function. Nah, saya akan buat app set provider. Nah, provider ini kita akan isi dengan reducer. Kemudian kita akan isi dengan initial state. Initial state ini adalah objek. Kemudian kita akan buat child ya. Kita akan ambil saja seperti ini ya. Kita akan definisikan dulu untuk konteksnya. Ini kita buat sebuah export lagi, export konteks. Konteks ini kita akan ambil dari create konteks. Kita akan ambil dari create konteks, hanya React ya. Oke, create konteks ini kita baru gunakan ke bawah sini. Ini kita isi dengan create konteks. Ambil dengan konteks. Berarti ini kita ambil
konteks ini. Nah, di sini kita akan buat sebuah konstanta dulu. Const value kita akan ambil dari use reducer. Kita akan ambil dari reducer, kemudian initial state yang tadi kita buat ya. Sama kita tinggal menggunakan yang ini ya. Yang return selanjutnya ini bisa kita hapus nih. Oke. Ini aliran error karena belum kita definisikan ya. Kita akan definisikan dulu untuk prop type-nya. Kita definisikan di sini. Kemudian tinggal prop type-nya kita tinggal definisikan. Misalkan ini kita buat reducernya ada sebuah function ini ke sini aja function reducer ini, kemudian initial state ini adalah objek kan objek dan kalau yang ini juga objek ya. Harus kita import ya, kita import function dari prop type function objek kemudian objek. Oke, ini untuk app state-nya. Sekarang kita akan use app state-nya, kita buat di sini ya. Kita buat di sini use app state.jsx. Nanti use app state ini kita gunakan ketika kita panggil ke view-nya ya. Nah, use app state ini kita akan panggil export const misalkan use app state. Ini kita akan gunakan arrow function. Kita gunakan arrow function seperti ini. Kita akan returnkan use context. Use context ini kita akan ambil dari context ya. Nah, ini juga kita ambil dari tempat yang sama ya. Jadi app state. Oke, ini bisa kita save. Sekarang kita akan tambahkan untuk reducernya. Nah, reducer ini nanti kita akan buat contohnya, misalkan kita memiliki kontak ya. Saya akan buat folder misalkan kontak ini nanti kita isi dengan state-nya ya. Dan pertama kita buat dulu untuk indeksnya, index.jsx. Nah, di dalam indeks kita akan coba buat di dalam kontaknya juga kita buat lagi ya. Di sini indeks juga .jsx. Oke. Dalam kontaknya kita buat dulu, misalkan kita buat sebuah konstanta untuk kontak ini nanti akan memiliki state, kemudian action. Kita akan gunakan arrow function. Kita gunakan konstanta untuk type-nya. Type ini kita akan ambil dari action. Kirimkan ya. Ini kita akan buat sebuah switch. Nah, switch kita ambil dari type. Karena ini belum ada, kita buat dulu misalkan default dulu ya. Misalkan defaultnya return state ini.
Sekarang kita tinggal buat export default kontak. Kita save. Kita akan coba untuk memanggilnya ya ke dalam indeks ini. Nah, di dalam indeks kita akan definisikan. Misalkan saya akan buat sebuah cons initial state. Initial state ini kita akan isi misalkan get contact list ya, karena kita akan membuat kontak. Pertama kita akan buat resultnya dulu, ini misalkan false defaultnya ya. Kemudian saya akan buat get kontak loading, ini kita bikin false juga. Kemudian get kontak error, ini kita kasih false juga. Ini defaultnya aja ya, ini style state-nya. Nah, kemudian kita akan gunakan di sini, kita akan buat sebuah cons combine reducer. Combine reducer kita akan ambil dari reducer, kemudian nanti kita akan ambil state dan action. Ini kita sederhanakan. Kemudian nanti akan mendetekkan objek key reducer, kemudian reduce kita akan tambahkan ACC misalkan ya. Kemudian di sini kita ambil props-nya. Baru kita gunakan arrow function. Nah, ini kita tidak bikin seperti ini. Kita akan buat sebuah return lagi. Kita akan returnkan sebuah objek di sini ya. ACC pertama ya. ACC. Oke, kemudian kita akan gabungkan juga dengan reducer. Reducer yang isinya adalah prop. Nah, kemudian kita akan isikan dengan array prop yang isinya adalah set prop. Ini kita tambahkan action. Ini kita ganti dengan set. Kemudian kita tambahkan, tadi kan kita sudah mendefinisikan indeks kontak ya. Kita akan panggil ke sini cons app reducer sama dengan combine reducer. Kemudian kita akan ambil kontak reducer. Kontak reducer kita akan import ya. Kontak reducer kita akan ambil dari indeks. Kita akan import kontak reducer from slash kontak. Kita akan ambil dari sini. Kontak reducer. Ini kita tinggal export saja. Export. Kita gunakan initial state. Kemudian app reducer. Kemudian combine reducer. Oke, kita save. Ini ya. Kita belum memiliki actionnya. Kita tambahkan actionnya ini di video selanjutnya mungkin ya. Ini untuk kerangkanya, yang penting kita udah punya dulu. Di sini kontak misalkan, tapi belum ada isinya. Jadi kita buat di action untuk mengisi ini. Nah, kita coba tambahkan dulu ke sini ya, ke dalam main. Kita pastikan aja ini tidak error. Kita akan panggil app state provider, app state provider.
kita ambil app state provider, kemudian reducer kita akan ambil app reducer. Nah, dari reducer ya. Kemudian kita akan definisikan juga initial state-nya. Kita akan ambil dari initial state yang di reducer juga. Oke, ini kita turunkan. Yang app-nya kita naikkan, jadikan di tengah-tengah ya. Kita tinggal save. Ini sudah kerangkanya sudah kita buat semua ya. Kalau saya recap di sini kita sudah membuat sebuah reducer untuk kontak ya. Nah, kita definisikan di sini. Kita panggil kontak reducernya ke bagian indeks terluar untuk penggabungan. Kalau misalkan nanti memiliki lebih banyak, misalkan ada kontak, ada personal data, kita tinggal tambahkan di sini ya. Nah, kita tambahkan di situ. Kemudian kita juga sudah membuat sebuah konteks. Nah, konteks ini untuk menampung ya, yang nanti kita gunakan di main sini. Sekarang kita akan buka terminal lagi. Kita jalankan ya. Pastikan ini tidak error. Kalau misalkan error berarti ada yang tidak beres. Kita tinggal gunakan yarn dev. Oke, kita tekan kontrol dan klik. Kita lihat. Oke, ini sudah muncul ya dan tidak muncul error. Kita bisa lihat dengan inspect. Kemudian teman-teman bisa bagian konsolnya dilihat. Nah, ini tidak ada error. Berarti proses pembuatan untuk state management hook kita sudah berhasil ya. Nah, di video selanjutnya kita akan menambahkan untuk action. Nah, dalam action ini nanti kita ada buat mungkin untuk dummy API ya, menggunakan JSON database. Kemudian kita akan gunakan load untuk kontak, kemudian insert kontak, update kontak, dan delete kontak gunakan di action ini. Nanti view-nya kita menggunakan Bootstrap untuk tampilannya. Tampilannya kita nanti munculkan di komponen di sini. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.